Manusia-manusia yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrik, ya. Jadi kaum Yahudi, selama kita tinggal dalam rumah besar kita yang dapat IMB dari Allah Ta'ala langsung, ya, khilafah itu rumah besar kita yang dapat IMB dari Allah. IMB-nya, SK-nya nomor berapa? 230, Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu SK-nya, ya. Nah, selama kita tinggal itu, mereka berusaha menggerogoti, tapi nggak bisa. Karena apa? Karena umat ini solid. Nah, kapan akhirnya terjadi penggerogotan itu dan berhasil? Ketika di jajaran pimpinan khilafah Kesultanan Utsmani Turki, di tentaranya itu muncul pengkhianat. Barulah mereka bisa kerjasama dengan pengkhianat meruntuhkan bangunan besar umat Islam ini. Siapa nama pengkhianatnya? Mustafa Kemal, ya. Jangan kasih embel-embel Ataturk, Pak. Ataturk itu artinya bapaknya Turki. Ulama-ulama di Turki tidak ada yang mau ngasih dia embel-embel Ataturk. Mereka lebih senang menyebutnya Mustafa Kemal A'da'i Turk, musuhnya Turki, ya. Namanya Mustafa Kemal, ya. Siapa dia ini? Dia muslim, dia salah seorang jenderal di ketentaraan khilafah, cuma dia berdarah Yahudi, Pak. Dan ternyata ukhuwah damawiyah dia, persaudaraan darah dia lebih kental daripada ukhuwah imaniyah dia, persaudaraan keimanannya. Artinya apa? Dia lebih loyal kepada kaum Yahudi daripada kepada kaum mukminin. Makanya diam-diam dia bekerja sama untuk meruntuhkan bangunan besar khilafah ini. Bagaimana caranya? Dia tanamkan pada awalnya kecintaan umat kepada dirinya dengan cara dia tampil sebagai jenderal yang patriotis. Nah, ketika dia sudah yakin umat mencintai dirinya, baru dia lansir gagasan-gagasan sesatnya. Dan di antara yang dia katakan apa? Hai umat Islam, kalau kita mau maju nggak ada jalan lain. Kita harus tinggalkan ajaran Islam yang sudah ketinggalan zaman, dan kita harus mengikut kepada bangsa-bangsa yang sudah lebih maju dari kita. Yang dia maksud siapa? Eropa Barat kafir. Dan kemudian dia katakan, kita harus bubarkan sistem bermasyarakat yang sudah kuno ini. Kita harus mendirikan negara Turki modern, sekuler, berpaham nasionalisme. Maka bubarlah khilafah, diganti dengan negara modern, Turki, sekuler, berpaham nasionalisme. Dan karena ini terjadi di jantung kepemimpinan umat, maka terjadilah efek getok tular, ya, efek domino, ya. Saya menyebutnya, tadinya kita tinggal di rumah besar, akhirnya muncul bedeng Turki, akhirnya muncul bedeng Mesir, muncul bedeng Indonesia, muncul bedeng Pak, bermunculan. Dan sifat bedeng ini sudah beda dengan rumah besar ini. Kalau di rumah besar tadi kita semua sepakat, Allah dan Rasulnya kita junjung tinggi sebagai top priority of obedience, ketaatan utama kita, Quran dan Sunnah harga mati, begitu. Tapi kemudian ketika bedeng-bedeng ini muncul, ini bedeng-bedeng ini dikarang, Pak, dikaryakan, dibantu oleh musuh-musuh Allah dalam membuatnya bedeng-bedeng ini, ya. Nah, bedeng-bedeng ini berdiri tidak lagi menjadikan Quran dan Sunnah sebagai harga mati, tidak. Atau dalam bahasa lain, kita masuk ke dalam kegelapan babak keempat ini, yang kata Nabi kaqita'il lailil muslim, kayak sepotong malam yang gelap gulita. Dalam satu ruangan kalau gelap, itu karena absennya apa, Pak? Kenapa bisa gelap dalam satu ruangan? Karena ada yang absen. Apa yang absen, Pak? Cahaya, ya kan? Nah, bagi kita orang beriman, Pak, cahaya utama kita dari mana? Dari Allah Ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Dan Allah itu menurunkan cahaya lewat Nabi akhir zaman dengan kitab yang namanya Al-Quranul Karim. Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat pertama, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada engkau Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka menuju jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi begitu rumah kita runtuh, Pak, yang tadinya rumah ini disinari dengan Al-Quran, ya, plus sunnah tentunya, tiba-tiba muncul bedeng-bedeng di mana Al-Quran ini masuk laci, Pak, masuk lemari, diganti dengan apa? Dengan lampu tempel, Pak, lampu tempel karangan manusia, gitu. Dan cilakanya
belum terlalu lama tinggal di dalam bedeng-bedeng dengan lampu tempel ini, sebagian umat Islam sudah mulai menganggap lampu tempel ini dengan lentera Rabbani Al-Quran sama, cocok-cocok saja gitu, fine-fine saja gitu. Buktinya apa? Ya buktinya bagian pertama dari lampu tempel di negeri kita ini cocok dengan ayat Qul huwallahu ahad gitu. Dicarilah. Jadi artinya ilmu cocokologi, Pak, gitu. Tapi hakikatnya apa? Lentera Rabbani disingkirkan. Bagaimana kita akan hidup dalam cahaya lagi kalau begini caranya? Tidak mungkin. Kita hanya akan kembali kepada kehidupan yang penuh cahaya dari Allah Ta'ala ketika umat Islam dengan kesadaran sendiri mengatakan selesai masanya lampu tempel, sekarang kita kembali hanya kepada kitabullah. Tapi kalau kita masih main-main di antara lampu tempel dengan lentera Rabbani dan menganggap ini ada kemiripan, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, musuh-musuh Islam begitu melihat rumah ini sudah runtuh dan muncul bedeng-bedeng, lalu mereka merajut, Pak, bedeng-bedeng ini dalam satu rajutan yang simbolnya seperti gambar di layar ini, Pak. Ini simbol apa? Siapa yang tahu ini simbol apa? Ini simbol rumah bikinan kaum Yahudi, Pak. Namanya PBB. Ya. Ini rumah mereka, Pak. Ini bukan rumah kita. Ini rumah Yahudi. Kepanjangannya apa? Perserikatan bedeng-bedeng. Ya kan? Jadi bedeng-bedeng itu dirajut sama mereka. Hanya orang-orang yang bermental bedengisme lah yang menganggap PBB sebagai tempat merujuknya. Tetapi bagi orang yang ngerti sejarah, yang ngerti Islam, ya kan, dia akan mengatakan ini rumah bikinan Yahudi, ngapain kita bernaung di bawahnya? Coba perhatikan, PBB itu punya banyak dewan, Pak, tetapi dewan yang paling menentukan namanya Dewan Keamanan PBB. Anda tahu Dewan Keamanan PBB jumlah anggotanya berapa negara? 15 negara. Dengan catatan 10 negara anggota tidak permanen, aplusan, gonta-ganti. 5 negara anggota permanen, punya hak veto, powerful, sangat kuat pengaruhnya. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Cina. Ada yang muslim, Pak? Ada yang muslim? Tidak ada, kafir semua, bahkan musyrik. Ini yang mimpin dunia hari ini, Pak. Terus kita masih berharap kepada PBB? Ajib gitu. Padahal ini pemimpin-pemimpin di depan layar, Pak. Di belakang layarnya siapa? Al-Yahud. Ingat, Allah menggambarkan Yahudi itu mirip sifatnya kayak orang munafik. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka sekali-kali nggak akan memerangi kalian serentak, langsung, face to face, tetapi di balik tembok yang tebal, di balik benteng yang kokoh. Nah, di antara tembok tebal mereka, benteng kokoh mereka adalah institusi yang namanya PBB itu, Pak. Ya. Coba lihat tentara-tentara Israel kalau langsung berhadapan dengan mujahidin, walaupun remaja-remaja Palestina yang cuma pegang batu, Pak. Lihat foto-fotonya, biasanya satu remaja Palestina berhadapan dengan berapa tentara Yahudi? 5 tentara Yahudi, lengkap dengan helmnya, lengkap dengan baju anti pelurunya, lengkap dengan senjata canggihnya, Pak. Konon kabarnya dari semua angkatan bersenjata di seluruh dunia hari ini, satu-satunya angkatan bersenjata yang pabrikasi seragam tentaranya, bagian celananya ada pampersnya, itu cuman Israel. Kenapa? Karena tentara Yahudi itu paling pengecut. Dia kalau sudah berhadapan dengan mujahidin, ya kan, mereka itu kencing-kencing, Pak. Gitu. Nah, daripada mereka kencing di celananya, ya di pampersnya aja. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak keempat inilah babak di mana kita hidup sekarang ini. Dan saya sering mengatakan, we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita sedang menjalani babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum ada babak lebih kelam dari babak yang kita alami sekarang ini. Ini babak berat sekali, Pak. Gimana tidak berat? Allah nguji kita umat Islam dengan kekalahan secara duniawi pada diri umat Islam. Sementara yang berhak memimpin dunia atas izin Allah adalah kaum kafir. Kita ini sekarang sedang menjalani era yang kata Nabi dalam hadis ini, kita menyebutnya hadis lubang biawak. Nabi bersabda, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum.
sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti kebiasaan, cara hidup, way of life orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Bayangkan Pak, para sahabat mendengar hadis ini, mereka itu tercengang, heran mereka. Bukan karena tidak percaya dengan Nabi, mereka percaya Nabi tidak pernah bohong. Tapi yang membuat mereka tercengang adalah, kok bisa ya umat Islam, umat ahli Quran suatu ketika ngekor sama umat ahli Taurat, ahli Injil? Ini apa yang terjadi? Iya kan? Para sahabat bingung, karena para sahabat tahu Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah, nggak pernah berubah sampai kapanpun. Sementara Taurat dan Injil nggak ada jaminan keasliannya. Kok bisa-bisanya umat yang memiliki kitab dari Allah, yang digaransi keasliannya nggak bakal berubah, ngekor sama umat-umat yang kitab Allahnya sudah berubah? Bagaimana ceritanya ini? Para sahabat boleh bingung waktu itu. Nah, kita yang hidup sekarang ini di babak keempat ini, kalau kita jujur melihat situasi kondisi dunia, kita bukan saja mengerti hadis ini Pak ya, kita yang mengalami. Semenjak runtuhnya rumah besar kita, praktis Allah Ta'ala mengizinkan the western civilization, peradaban barat, Eropa dan Amerika, yang memimpin dunia ini. Siapa mereka? Yahudi Nasrani. Maaf. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kondisi yang kita alami ini kalau kita renungkan dalam-dalam, di kondisi yang sangat berat ya. Dan kondisi ini sebenarnya Allah sudah katakan akan dialami oleh kita. Di mana Allah katakan? Allah mengatakannya di surat Ali Imran 140. Dalam ayat ini Allah gambarkan sebuah sunnatullah, sebuah hukum Allah yang disebut dengan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan umat ini kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Jadi kita orang beriman ini Pak, jangan GR karena kita orang beriman lalu menuntut Allah ngasih kita kemenangan terus. Nggak begitu jalan ceritanya dunia. Dunia nggak begitu jalan ceritanya. Dunia ini tempat segala sesuatu silih berganti Pak. Jangankan umat, pribadi kita satu-satu berbeda-beda dari hari ke hari. Kadang kita sehat, kadang kita sakit, kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita beruntung, kadang kita rugi, kadang kita menang, kadang kita kalah. Begitulah perjalanan dunia. Lain dengan akhirat. Kalau di akhirat orang yang senang terus Pak, mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah. Dan orang yang sengsara terus, wa na'udzubillahi min dzalik. Tapi di dunia ini Pak, nggak ada ceritanya umat Islam menang terus, nggak ada ceritanya ya. Semua sifatnya silih berganti. Karenanya di dalam menggambarkan perjalanan 5 babak ini, dalam skemanya saya perlihatkan ada garis merah di tengah-tengahnya. Ini bukan garis kemiskinan ya, ini garis kejayaan. Kadang umat ini berada di atas garis merah. Di babak pertama umat berada di atas garis merah dipimpin Nabi Muhammad SAW. Di babak kedua masih di atas garis merah dipimpin Khulafaur Rasyidin. Di babak ketiga masih garis merah dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang merupakan raja-raja. Tapi begitu masuk babak keempat, kita meluncur melewati garis merah, berada di bawah kita Pak. Yang di atas siapa? Al-Kuffar ya. Ini skenario Allah, ini kehendak Allah. Kita nggak perlu ngomel dengan Allah Ta'ala, kita terima ini sebagai kenyataan. Dan ingat, kalau kita mengatakan Allah mengizinkan orang kafir memimpin dunia, itu bukan berarti Allah ridha dengan kepemimpinan mereka. Tidak. Tolong bedakan Pak antara izin Allah dengan ridha Allah. Tidak semua yang Allah izinkan terjadi di dunia ini pasti Allah ridhai. Tidak. Contohnya mahasiswa-mahasiswi masuk ke kos-kosan,
awalnya belajar, lama-lama digoda setan, berzina kayak suami istri. Mungkinkah mereka berzina tanpa izin Allah? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Mereka bisa berzina karena Allah izinkan, takdir itu terjadi. Tapi Allah ridha tidak dengan perbuatan zina? Allah tidak ridha. Ya. Makanya jangan sekali-kali kita menggunakan logika yang nggak beres gitu dengan mengatakan, wah alhamdulillah, rupanya calon yang gue jagokan jadi, Allah ridho sama dia. Enak aja ridho, ya kan? Allah izinkan dia jadi, iya benar. Tapi ridho tidak, lihat dulu dia mimpin dengan apa. Kalau masih memperpanjang lampu tempel yang dipakai diagung-agungkan, ya apa menangnya di situ, apa ridhonya di situ, gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tapi alhamdulillah Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa babak yang sedang kita jalani sekarang ini, babak keempat ini, era mulkan jabarian ini, era para penguasa yang memaksakan kehendak ini bukan babak terakhir. Hadisnya belum berhenti di situ. Kata Nabi, babak keempat ini nasibnya sama dengan babak pertama, kedua, dan ketiga. Apa itu nasibnya? Berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Ketika Allah sudah berkehendak, babak keempat ini akan berakhir. Jadi akan berakhir juga Pak babak keempat ini. Sekalipun penulis-penulis barat Amerika khususnya sudah mengatakan, mereka bikin tulisan-tulisan, the end of the world is victory for democracy and capitalism, katanya. Ujung akhir perjalanan dunia adalah kemenangan bagi demokrasi dan kapitalisme. Ini adalah dusta besar. Tidak demikian. Nabi Muhammad SAW mengatakan babak keempat ini akan berlalu, untuk kemudian datang babak kelima sekaligus babak terakhir. Apa itu babak kelima? Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata. Kemudian datanglah era kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian, kemudian Nabi diam. Para ahli hadis mengatakan kemudian Nabi diam itu isyarat sampai disitulah batas umur umat Islam. Berarti ujung akhir umur kita ini Pak, umat Islam ini, husnul khatimah apa su'ul khatimah? Husnul khatimah apa su'ul khatimah Pak? Yakin? Jadi khilafah husnul khatimah nih? Katanya khilafah nggak boleh. Yang bilang nggak boleh pakai senjata lagi, gitu. Jadi saudaraku rahimakumullah, kita orang beriman harus membiasakan mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya harga mati. Kalau sudah Allah dan Rasulnya mengatakan sesuatu, bagi kita nggak ada tawar-menawar lagi Pak. Jadi kalau Nabi menggambarkan ujung akhir perjalanan umat Islam ini adalah tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah, itu pasti kebaikan. Kenapa? Karena Allah berulang kali menyebutkan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat terakhir selalu berpihak kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi sekalipun orang manapun mau ngomong apapun dengan senjatanya, dengan ancamannya, kalau itu nggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kita memilih Allah dan Rasulnya. Itulah sikap orang beriman Pak, ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, cepat atau lambat babak keempat ini akan berakhir dan kita akan memasuki babak kelima, yaitu tegaknya kembali keadilan berdasarkan kitabullah was sunnah, ya. Tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahannya mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinannya. Nah cuman yang harus kita sadari, tidak mungkin kita berpindah dari era babak yang penuh kezaliman ini menuju babak yang penuh keadilan dan kejayaan kelak nanti dengan mentalitas seperti orang yang maunya jalan-jalan di taman bunga sambil nyanyi-nyanyi main gitar. Nggak mungkin Pak. Jalan menuju kejayaan itu harus menempuh jalan yang sudah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, Nabi dan para sahabat. Dan itu jalan yang mau tidak mau harus mengerahkan keringat, air mata, bahkan darah, ya. Blood, sweat, and tears, kata orang barat, ya. Wah Ustadz kok menakutkan begitu? Bukan soal menakutkan, soalnya begitulah Nabi dan para sahabat. Apa hebatnya kita sehingga kita boleh dikecualikan, nggak perlu pakai jalan yang rumit kayak begitu. Cukup dengan jalan permainan sekali 5 tahun, ngabisin uang miliaran, ya kan, kirim-kirim WhatsApp ke sana kemari, ngandelin kardus, gitu. Nggak mungkin Pak. Menegakkan agama Allah ini harus dengan caranya yang sesuai dengan agama Allah ini.
Makanya kita mengucapkan dua kalimat syahadat, karena dua kalimat syahadat kita ini persaksian akan ghayatul haya dan tariqul haya. Ghayatul haya kita, tujuan hidup kita apa? La ilaha illallah. Jalan hidup kita apa? Muhammad Rasulullah SAW. Ini harga mati Pak buat kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, perpindahan kita dari babak yang sedang kita jalani sekarang ini, the world as we know today, dunia yang kita kenal hari ini, babak mulkan Jabarian, menuju babak khilafah ala minhajin nubuwah, masa kejayaan Islam kembali. Mau tidak mau kita harus menyaksikan masa transisi penuh ujian, cobaan, rintangan, tantangan, bahkan 10 tanda besar akan mengiringi perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima. Waduh, Ustadz udah mulai ngomong 10 tanda besar, berarti udah deket dong kiamat. Apa iya? Gitu. Kalau ada yang bertanya begitu, jawab dengan pertanyaan lagi, siapa bilang masih lama? Gitu. Orang dari tadi sudah dibahas ayatnya. Di zaman Nabi saja sudah turun ayatnya, wa ma yudrika la ala sa'ata takunu qaribah. Tahukah engkau Muhammad, boleh jadi kiamat sudah dekat. Masa kita yang tinggal di zaman seperti ini menganggap kiamat masih jauh? Hey, come on, wake up. Malah kalau mengikuti aturan main semua film Pak, film laga, ya kan? Kalau jumlah film itu babaknya 5, biasanya di babak keempat jagoannya lagi menang lagi kalah Pak, lagi kalah. Kita yang nonton itu udah ketar-ketir, wah mati nih jagoannya nih, mati nih jagoannya, kan gitu. Tiba-tiba jagoannya membalikkan situasi, dia menang, dia mengalahkan musuh-musuh yang jahat, ya kan? Menang dia, kalah musuh-musuhnya. Dan begitu kita lagi menikmati dia menang, tahu-tahu filmnya berakhir, ya kan? Artinya babak kelima nggak lama Pak, nggak lama babak kelima. Kenapa mesti lama? Toh kejayaan yang hakiki bukan di dunia kan, kejayaan hakiki di akhirat nanti. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, 10 tanda besar akan mengiringi perpindahan kita dari babak keempat ke babak kelima. Dan Nabi menyebutkan ke 10 tanda besar itu dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Saya bacakan cepat saja. Ada ad-dukhan, kabut asap menyelimuti planet bumi kita selama 40 hari 40 malam. Ada sosok Dajjal, a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Ada dabbatul ard, binatang melata yang tadi sudah saya singgung, akan ngasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kemudian ada matahari terbit dari tempat terbenamnya, pertanda pintu taubat sudah tertutup. Kemudian ada turunnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Jadi kita umat Islam punya keyakinan yang mirip kayak orang Nasrani Pak. Mereka meyakini Yesus Kristus bakal turun dari langit di akhir zaman. Kita juga keyakinannya sama, cuma kita menyebutnya Isa alaihissalam. Dan kita akan buktikan siapa yang nanti kecelek begitu Isa alaihissalam turun. Sebab Isa alaihissalam menurut keyakinan kita begitu turun, pertama kali yang dia kerjakan apa? Masuk masjid, ikut sholat berjamaah dengan cara umat Islam. Dia tidak cari-cari gereja Pak, gitu. Isa alaihissalam nanti akan membunuh Dajjal. Isa alaihissalam nanti akan mengajak semua orang kafir dan semua ahli kitab Yahudi Nasrani, ya, untuk memeluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Isa alaihissalam di masa kepemimpinannya menghadapi semua orang kafir termasuk Yahudi Nasrani hanya menawarkan 2 pilihan Pak. Pilihan pertama, aslim taslam, masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kalau nggak mau, sama Isa alaihissalam dibunuh. Wah, kok ngeri gitu Ustaz? Bukan soal ngeri, soalnya kalau Isa alaihissalam sudah turun, tandanya apa? Dunia sudah memasuki injury time, udah mau berakhir dunia ini. Kan keterlaluan kalau masih ada orang kafir, Yahudi, Nasrani, dunia udah mau berakhir, Isa alaihissalam sudah turun, masih ngeyel juga, mending mati dia. Itu. Karenanya nanti akan ada kafir-kafir tertentu, Yahudi, Nasrani tertentu yang daripada mati memeluk Islam secara terpaksa. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat, murtad lagi mereka. Nah, mereka lagi murtad-murtadnya, ya tiba-tiba matahari terbit dari barat. Mereka mau masuk Islam lagi, nggak diterima. Too late, talambe kata orang Padang. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian ada Ya'juj wa Ma'juj, 2 umat yang dikurung di balik sebuah radem, sebuah sumbatan dinding yang dibuat oleh seorang raja bijaksana bernama Zulkarnain ribuan tahun yang lalu. Kemudian 789
pembenaman bumi, satu di timur, satu di barat, satu di Jazirah Arab. Dan yang ke-10, api keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat berkumpul untuk mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, 10 tanda besar ini clear, sudah diterangkan oleh Nabi, 10-10-nya. Cuman para ulama memiliki ikhtilaf, perbedaan pendapat tentang kronologinya, tentang urut-urutannya. Dan saya condong kepada pendapat seorang pemikir muslim, penulis muslim yang hidup di zaman kita sekarang ini, bernama Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Beliau seorang ulama dari Palestina, dan beliau latar belakangnya hadis, dan beliau ini orang Gaza. Beliau tetangga terdekatnya siapa? Yahudi, sehingga dia kenal betul dengan watak musuh utama kita ini. Karenanya kalau Anda baca kitab ini, Pak, ensiklopedia akhir zaman ini, Anda tidak saja akan mengalami transfer of knowledge, transfer pengetahuan, tetapi terjadi transfer of ruhul jihad, ya. Dan saya mengandang kitab tentang akhir zaman yang terbaik sejauh ini yang saya pelajari adalah kitab ini, ya. Masya Allah, ini kitab, ya. Beliau punya pendapat bahwa tanda besar yang paling awal adalah ad-dukhan, kabut asap. Setelah itu pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di barat. Nah, setelah 3 tanda besar berupa bencana-bencana alam yang dahsyat ini, hadirlah Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang-orang beriman, Al-Mahdi, ya. Jadi Al-Mahdi muncul ketika dunia ini sudah berubah sama sekali, Pak, karena bencana-bencana alam yang sangat hebat, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kemunculan Al-Mahdi itu pada saat kebanyakan manusia sedang sibuk memikirkan masalah yang paling mendasar, yaitu makanan, sementara umat Islam dapat hadiah, hadirnya the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikat dari Allah dan Rasulnya, Al-Mahdi. Masya Allah, ya. Sehingga umat-umat yang lain masih centang perenang, sibuk memikirkan nasib pribadi-pribadinya. Umat Islam yang faham segera bergabung dengan Al-Mahdi dan membangun masyarakat khilafah ala minhajin nubuwah yang berdiri di Syam dengan ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota terakhirnya nanti Baitul Maqdis, ya. Masya Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kenapa Syekh Mubayyad mengatakan ad-dukhan ini yang paling pertama? Ini yang menarik. Mari kita lihat surat ad-dukhan sebelum kita menjawab pertanyaan tadi. Dalam surat ad-dukhan, mulai dari ayat ke-10, Allah Ta'ala mulai mengisyaratkan tentang peristiwa alam yang sangat dahsyat ini. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhanin mubin, kabut yang nyata. Jadi dukhan itu kabut, mubin itu nyata. Jadi nanti kabut ini tebal, pekat, ya, menyelimuti planet kita ini sehingga gelap gulita. Kata Nabi, arba'ina yauman wa arba'ina laila, 40 hari 40 malam kita akan hidup dalam kegelapan, Pak.